Baik, selamat pagi. Kami akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Perkenalkan, saya Benediktus Sony Yudono, SPD MT. Dalam hal ini, kami akan menyampaikan bidang pengajaran yaitu tentang mata kuliah statika. Yang pertama, kami akan sampaikan tentang identitas mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah statika, kemudian kodenya adalah 3233473. Kemudian bobotnya 3 SKS mata kuliah ini, kemudian dilaksanakan di semester gasal 2021-2022 untuk mahasiswa semester 1 program studi teknik sipil. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah statika ini mempelajari respons struktur akibat beban atau gaya luar yang bekerja dengan metode statis tertentu pada perletakan sederhana yang mampu diselesaikan dengan 3 syarat keseimbangan. Kemudian respons struktur yang dianalisis yaitu reaksi perletakan dan gaya dalam. Ada gaya normal, gaya geser, dan momen lentur. Kemudian hasil analisis dari analisis respons struktur tadi itu akan digambarkan dalam bentuk diagram gaya normal, gaya geser, gaya lintang, serta momen lentur. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar statika, sistem struktur, komposisi gaya, keseimbangan, dan penyelesaian gaya. Sedangkan CPMK 2 adalah mampu menjelaskan tumpuan, reaksi, dan gaya dalam. Berikutnya adalah CPMK 3, itu adalah mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis reaksi, gaya dalam, serta menggambarkan diagram gaya dalam untuk struktur balok dengan perletakan sederhana dan cantilever statis tertentu. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, itu adalah penjabaran dari CPMK tadi. Materi pembelajarannya adalah yang pertama adalah pengenalan bangunan dulu. Bangunan itu ada apa saja, model-model bangunan seperti apa, ada jembatan, konstruksi, dan seterusnya. Kemudian sistem struktur yang digunakan. Kemudian peran analisis struktur di dalam front-end engineering design, di mana statika itu adalah masuk di dalam salah satu bagian analisis struktur. Kemudian konsep dasar statika, jenis gaya, kemudian komposisi gaya, prinsip dasar mekanika benda kaku, karena prinsip dasar statika itu menggunakan prinsip dasar mekanika benda kaku. Kemudian idealisasi struktur, bagaimana kita mengidealisasi suatu struktur. Yang kedua adalah keseimbangan gaya, resultan gaya, metode perhitungan resultan gaya itu bagaimana secara analitis dan grafis. Yang ketiga akan membahas momen dan penyelesaian gaya pada sistem struktur. Yang keempat adalah mengenai keseimbangan statis, jenis perletakan dan tumpuan struktur ya, perletakan atau tumpuan. Yang kelima adalah pengertian konsep gaya dalam, statis tentu dan statis tak tentu. Yang keenam adalah perhitungan reaksi dan gaya dalam balok di atas dua perletakan sederhana dan balok cantilever dengan beban yang divariasikan, serta mampu menggambar nantinya diagram gaya dalam. Yang terakhir adalah materi ini ditutup dengan muatan langsung dan tidak langsung pada suatu elemen, pada suatu struktur, pada balok begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan sendi Gerber, kemudian penyelesaian reaksi dan gaya dalam struktur sendi Gerber beserta diagram gaya dalam. Nah, mode perkuliahannya adalah kami menggunakan LMS, Learning Management System, itu yang digunakan adalah Google Classroom dengan domain Widyakarya ACID, di mana Undika Widyakarya Malang sudah terlisensi Google for Education sehingga dapat menggunakan fasilitas Google G Suite untuk di dalam di mana salah satunya adalah Google Classroom. Nah, mode perkuliahannya yang pertama itu adalah tatap maya atau synchronous meeting, di mana kita bertemu dengan mahasiswa secara virtual itu menggunakan aplikasi Gmeet dengan tautan yang ada di Google Classroom yang ada di sini. Nanti kami akan tunjukkan dan di akhir nanti ada contoh video pembelajarannya bagaimana. Kemudian non tatap maya atau asinkronus, yaitu perkuliahan yang dilakukan menggunakan Google Classroom, di mana di situ kami sampaikan tugas, materi, kemudian chat yang ada di sana, begitu komentar, diskusi gitu, non tatap. Yang selanjutnya adalah metode pembelajarannya. Metode pembelajaran di awal perkuliahan itu kami jelaskan tentang kontrak perkuliahan dulu.
di mana di dalam kontrak perkuliahan itu adalah berisi tentang hampir sama seperti yang kami jelaskan ini. Di kontrak perkuliahan itu adalah tentang identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, kemudian CPMK, manfaat yang diperoleh, kemudian di setiap kali pertemuan itu apa yang dituju gitu, kemudian capaiannya seperti apa, metodenya seperti apa, modelnya seperti apa, hingga di tugas dan akhirnya di penilaian. Itu menjadi kesepakatan bersama dalam kontrak perkuliahan yang kami sampaikan di awal semester. Kemudian setiap perkuliahan di setiap materi itu materi tugas terstruktur dan tugas presensi itu kami upload dulu di dalam Google Classroom sebelum perkuliahan dimulai. Nah, begitu perkuliahan dimulai itu kita menggunakan, kalau sinkronus ya menggunakan Google Meet, itu kami jelaskan tentang segala, karena statika ini banyak hitungannya, tetapi kami ingin jelaskan dulu tentang bagaimana konsep dasar gitu. Kemudian aplikasinya di lapangan seperti apa, kemudian lanjut ke contoh soalnya, kemudian ada tugas, dan berikutnya kita akan ada pembahasan. Di sana ada diskusi. Kemudian interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan melalui diskusi saat kuliah sinkronus dengan Gmeet atau melalui Google Classroom pada saat pemberian materi, dan mereka bisa menggunakan chat atau komentar di sana. Kemudian umpan balik juga kami berikan pada saat memberikan penilaian tugas. Selain itu, kami juga berinteraksi melalui media WhatsApp, grup, dan seterusnya. Berikutnya adalah komponen dan persentase penilaian. Komponen dan persentase penilaian itu terdiri dari tugas individu dan kelompok. 40% itu bobotnya cukup besar. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, UAS, ujian akhir semester, dan terakhir adalah keaktifan dan kehadiran, itu 15%. Komponen ini dan persentase ini juga sudah kami sampaikan di awal perkuliahan dan telah disepakati bersama menjadi kesepakatan. Berikutnya adalah tentang indikator penilaian, yaitu pertama tugas individu dan kuis, di mana yang ingin kami nilai di situ indikator penilaiannya adalah kebenaran konsep perhitungan, kelengkapan, satuan gambar, notasi, ketepatan waktu pengumpulan, itu juga menjadi penilaian karena di sini ada unsur kedisiplinan, integritas, dan seterusnya. Kemudian tugas kelompok sama komponen atau indikator penilaiannya, tetapi kami tambahkan tentang hal koordinasi bersama teman-teman gitu, bagaimana proses koordinasinya dan partisipasi dari masing-masing individu terhadap penyelesaian tugas kelompok itu. Kemudian yang nomor 3 ini menjadi hal yang sangat penting, yaitu no plagiarism, atau kita tidak bisa mentolerir adanya plagiarisme atau mencontek gampangnya. Jika ada ketahuan mencontek gitu atau plagiarisme, maka tugas itu langsung tidak kami nilai, sehingga kesempatan nilai untuk tugas itu akan hilang. Ini sudah kami tekankan menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ada UTS dan UAS sama konsep konsep indikator penilaiannya semester dan akhir semester. Kemudian keaktifan itu juga menjadi penilaian kami. Diskusi, bertanya, menjawab, kemudian kesiapan mengikuti perkuliahan, bagaimana mengungkapkan pendapat, menjawab. Kemudian ada tugas presensi harian yang ketika setiap kali pertemuan mereka wajib mengisi tugas presensi di Google Classroom. Ada pertanyaan singkat di sana terkait dengan mata kuliah yang telah dibahas. Berikutnya adalah tentang, nah ini yang kami jelaskan tentang RPS dan Google Classroom statika. Nah ini adalah RPS kami, itu RPS statika telah kami susun dan telah disahkan. Yang isinya terdiri dari ini, ada rencana pembelajaran semester, rincian acara pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 12 kali pertemuan, 13-nya adalah ada UTS, 14-nya adalah UAS, itu kemudian ada contoh evaluasi dan seterusnya. Nah, di sini ada rencana pembelajaran semester, ini yang juga sudah kami tuliskan di dalam materi tadi, ada identitas mata kuliah dan seterusnya, CPMK, rencana pembelajaran, kemudian ini adalah referensi yang digunakan, selain pustaka yang sudah kami tuliskan, itu kami juga menyampaikan di channel YouTube kami gitu. Kita buat channel YouTube di mana video perkuliahan setelah selesai itu kita unggah di dalam YouTube, dan tautannya nanti kita masukkan di dalam Google Classroom supaya mahasiswa bisa mengulang kembali jika ada yang tidak dipahami terkait mata kuliah yang diajarkan.
Berikutnya adalah rincian acara pembelajaran. Di sini juga sudah kami sampaikan di setiap pertemuannya capaiannya seperti apa, bahasanya adalah seperti apa, kemudian aktivitas yang dilakukan seperti apa. Di sini ada tugas presensi, Google Classroom sudah kami sampaikan di sini. Kebetulan karena dilaksanakan kemarin dalam pandemi sehingga kita full menggunakan Google Classroom dan Google Meet untuk sinkronus dan Google Classroom untuk asinkronus, serta LMS-nya kita menggunakan Classroom. Ini yang kami sampaikan di sini. Kemudian ada rencana pembelajaran setiap kali pertemuan pelaksanaan pembelajaran sudah kami sampaikan secara lengkap di dalam RPS dan diakhiri dengan evaluasi akhir semester. Kemudian ini adalah contoh tugas. Nah, ini adalah gaya dalam, diagram gaya dalamnya. Itu mereka harapannya bisa membuat seperti ini. Itu kemudian kami akan sedikit sampaikan tentang Google Classroom. Nah, ini adalah Google Classroom kami, LMS kami gitu. Nah, ada terdiri dari beberapa mata kuliah yang kami ampuh. Kemudian untuk statika mata kuliah ini itu adalah seperti ini. Kita buat topik-topik begitu. Ada sistem gaya, kontrak kuliah, pendahuluan, tugas terstruktur, dan tugas presensi. Ini kemarin masih sampai perkuliahannya masih 4 kali ya untuk statika ini di semester gasal ini. Mereka setiap kali masuk, mereka akan setiap kali kuliah gitu ya, akan mengisi tugas presensi yang tadi kami sampaikan di deskripsi yang di PowerPoint tadi. Kemudian ada tugas terstruktur yang kami sampaikan di sini. Kemudian kontrak kuliah juga kami sampaikan di awal, itu di tanggal 7 September ini, di awal perkuliahan, 8 September 7-nya kita unggah. Kontrak perkuliahan kita sampaikan di sini. Kemudian, ya ini yang kami sampaikan juga tadi, bahwa setiap kali pertemuan itu di situ ada video yang kami unggah, video perkuliahannya kita unggah di YouTube dan tautannya kita masukkan di dalam Google Classroom. Ini juga seperti itu, di setiap videonya juga mencari resultan dan ini juga kita masukkan di sini. Ini materinya di sini adalah video perkuliahannya. Sehingga mahasiswa bisa mengulang kembali materi atau proses perkuliahan yang telah dilaksanakan. Begitu, kemudian itu yang dapat kami sampaikan. Berikutnya adalah kami akan sampaikan video yang kedua. Itu adalah rekaman proses kuliah sinkronus atau tatap maya menggunakan Google Meet yang telah kami laksanakan sebagai bagian dari pelaporan ini. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kuliah kita lanjutkan materi kita tentang mata kuliah statika ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mencari resultan dengan grafis, dengan metode grafis. Sekarang kita akan membahas metode mencari resultan dengan metode analitis, gitu ya. Sehingga kalau saya tanya lagi, kenapa kok kita perlu menghitung ada perhitungan resultan analitis dan grafis? Tujuannya adalah supaya memastikan nilai keduanya benar atau tidak, Pak. Oke, Denisia, mantap. Saya share screen dulu ya. Apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, ya. Cara atau metode perhitungan resultan gaya, kalian sudah buat makalahnya juga, dan metodenya ada dua secara garis besar, yaitu grafis dan analitis. Yang grafis sudah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metode analitis. Yang A itu atau yang pertama itu metode sinus kosinus. Yang berikutnya adalah metode proyeksi sumbu. Mungkin metode sinus kosinus tidak saya bahas secara detail ya. Ini hanya secara umum saja begitu. Oke, sekarang proyeksi sumbu. Misalkan ada X dan Y. Kemudian ada gaya K1 ya. Gayanya adalah K1 di sini. K1 itu dengan sudut alfa. Ya, K1-nya dengan sudut alfa. Kemudian ada gaya lagi K2 dengan sudut beta. Kemudian di dalam penyelesaian resultan itu kalau dengan proyeksi sumbu itu prinsipnya ya, prinsipnya adalah bahwa semua gaya yang tidak vertikal atau horizontal
itu harus diuraikan menjadi vertikal dan horizontal gitu. Nanti saya akan kembali ke sana. Sehingga gaya-gaya yang miring yang memiliki sudut tertentu itu apa namanya harus diuraikan menjadi gaya yang vertikal, horizontal, X dan Y-nya. Sehingga K1 ini itu kita uraikan menjadi diproyeksikan seperti cara yang tadi ya. Menjadi K1X dan K1Y. Sedangkan K2 itu diuraikan juga menjadi K2X dan K2Y. Gitu. Nah, begitu. Sekarang kita akan menghitung dulu. Nah, cek dulu. Kita hitung dulu K1X, K1Y, K2X, dan K2Y. Ayo, silahkan. K1X berapa? Bukan nilainya, tapi rumusnya. K1 kali cos atau kali sin alfa kali sin beta gitu. Silahkan. Coba siapa yang mau menjawab? Saya Siapa? Prayendra. Oh, Prayendra. Silahkan Prayendra. Jadi kalau K1X itu Agak keras dikit. Nggak dengar. Sorry. Maaf, kurang jelas. K1X? Kalau K1X itu Hmm? sin alfa Kali apa? kali K1 K, ya. K1 per K. K1X. K1X per K. K1 loh. 1. Oh, ya. Jadi K1X itu sama dengan K kali sin alfa gitu ah. Iya. Oke. Balik. Lah ya, sebentar, Prayendra. Balik. Tenang. Sekarang begini, sambil sekalian. Boleh ya Prayendra diskusi. Nanti yang lain juga boleh menimpali. Sekarang K1X ini itu ada di depan sudut. Ini kan sudutnya alfa ya. K1X itu ada di depan sudut atau di samping sudut? Di bawah sudut. Di samping sudut, Pak. Nah, kalau samping berarti pakai cos, Pak. ya, puji Tuhan, pakai cos ya. Itu aja. K1X berarti langsung samping pakai cos gitu. Sedangkan K1Y, nah K1Y enggak apa-apa. Terima kasih. Nah, K1Y ini kan saya boleh proyeksikan ke sisi sini toh, Prayendra ya. K1Y ini boleh proyeksi di sini dengan asumsi alfanya ada di sini. Berarti K1Y pakai di depan sudut K1Y pakai sin, Pak. Iya, betul lah. Saya senang sekali. Pokoknya di depan sudut sin, di samping cos. Betul sekali. Ya sudah. Bagus Prayendra. Saya Pak, K2X. Oh ya, ini Handrianto ya. Ya, K2X pakai sin atau cos? dia sama pakai cos. Berarti K2X sama dengan K2 cos beta. Oke, mantap. Berarti K2Y-nya ya tinggal sinnya ya. Betul sekali. Prayendra dan Handrianto. Nah, seperti ini. Semoga bisa ya. Nah, berikutnya itu adalah perjanjian tanda yang tadi ditanyakan. Setelah ini sudah oke, kita uraikan gaya-gayanya. Sekarang ada tambahan lagi yang perlu kalian pahami. Ada yang namanya perjanjian tandanya. Perjanjian tanda itu jika gayanya adalah horizontal ke kanan dan secara vertikal dia ke atas, maka tandanya positif. Gitu. Jadi kalau arahnya ke kanan dan ke atas itu tandanya adalah positif. Sedangkan jika arahnya ke kiri yang secara horizontal dan yang secara vertikal ke bawah itu adalah negatif gitu. Gitu ya. Jadi kalau ke kanan dan ke atas positif karena area di sini memang positif ya. Tapi kalau ke kiri secara horizontal dan ke bawah atau ke bawah gitu ya, gayanya ke bawah ya negatif gitu. Ke kiri negatif. Gitu ya. Sehingga K2X itu positif atau negatif? K2X Negatif, Pak. Negatif, Pak. ya, puji Tuhan. Terima kasih. Mantap. Nah, begitu ya perjanjian tandanya. Oke, sekarang kita sudah selesai menguraikan perjanjian tandanya sudah selesai. Langkah berikutnya itu adalah kita jadikan dulu resultannya dalam arah X dan dalam arah Y gitu ya. Jadi resultan itu diperlukan
tadi saya sampaikan bahwa gaya yang miring ini harus diproyeksikan dulu. Diproyeksikan dulu menjadi horizontal dan vertikal. Kemudian dikumpulkan gaya-gaya yang vertikal, dijumlahkan dalam arti ya kalau positif ya positif, ya negatif ya negatif. Yang horizontal juga dikelompokkan. Yang vertikal itu menjadi Y, yang horizontal itu menjadi X gitu ya. Sehingga besar resultan gaya itu kita hitung ya, itu dikelompokkan dulu pada sumbu X, di mana Rx ya sama dengan ada K1X atau sigma. Oh ya benar. Rx sama dengan resultan X sama dengan sigma gaya Kx. Artinya jumlah semua gaya K itu dalam arah X ini ya. Sigma Kx sama dengan K1X ke kanan dikurangi K2X. Betul ya ini ya. Sama dengan K1X sama dengan K1 cos alpha min K1. Wah, ini salah kan? Maaf ya tipu ya. Nanti diperbaiki. Sorry. K2X. Ini K2. Minta maaf. Nanti kalian coret-coret ya di presentasinya. Atau saya kirimkan ulang saja nanti di materinya, termasuk revisinya ini. Ini salah dikit aja ya. Memang salah nanti. Salah sin cosnya. Ya ini ya. Jumlah gaya yang arah X itu adalah K1X ya. Semua yang X. Jadi YY itu dihiraukan jangan dihiraukan dulu. Hiraukan saja maksudnya. Jangan dihiraukan ya. Kok bingung. Sigma gaya Kx, semua yang Kx itu dijumlahkan. Jadi ada K1X ke kanan dikurangi K2X ke kiri ya kan, karena ke kiri negatif ya dan ke kanan positif, sehingga K1X dikurangi K2X ya. Maka sama dengan K1X itu adalah K1 cos alpha dikurangi K2X. K2X adalah K2 cos beta gitu. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah RY sigma gaya KY. Ya, semua gaya yang Y dijumlahkan. Kebetulan di sini ke atas semua gitu, sehingga ada K1Y ke atas aduh kok dikurangi ya. Wah, banyak yang salah, maaf ya. Ini mengantuk ini. Mestinya kan plus ini. Nah, kan begini mestinya ya. Ya, nanti saya kirimkan ulang saja. Minta maaf. Nah, pada sumbu Y itu berarti seperti ini. K1Y ke atas ya. Ini kan positif. Kemudian K2Y juga positif. K1Y tambah K2Y. Tinggal dimasukkan saja. K1Y-nya itu adalah K1 sin alpha ditambah K2Y, masukkan di sini K2 sin beta. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita cari resultannya. Jadi dikelompokkan dulu resultan gaya-gaya yang arah X dan gaya-gaya yang arah Y. Nah, setelah kita tahu ada Rx dan Ry, Rx itu adalah resultan semua gaya yang arah X dan Ry adalah resultan resultan gaya yang arah Y, maka kita resultan gayanya adalah ini menggunakan prinsip seperti ini. R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini rumus apa ya kira-kira ya? Pitagoras. Iya, betul sekali. Sehingga dan resultan ini bekerja melalui titik nolnya di sini ya. Sedangkan arah resultan gaya, nah ini. Kita menggunakan tangan ya. Karena yang diketahui adalah sisi vertikal, sisi horizontal ya, Rx dan Ry gitu, maka tangan alfa sama dengan Ry per Rx. Nanti saya akan tunjukkan yang alfanya yang mana. Tangan alfa sama dengan Ry per Rx. Maka kok alfa ya? Tangan gamma ini ya, tangan gamma. Alfanya kan yang ini, tangan gamma. Maka gamma sama dengan arcus tangan Ry per Rx. Maka akan ketemu sudutnya nanti. Maksudnya seperti ini. Ini untuk Rx positif, ini untuk Ry, Rx negatif ya. Jadi seperti ini prinsipnya. Kita kemudian hitung R-nya itu akan ketemu R ini. Tapi bagaimana dengan sudutnya gitu? Kita menggunakan asumsi ini gitu. Bahwa tangan gamma itu adalah sama dengan Ry dibagi dengan Rx. Ini kan prinsip yang tadi. Rx-nya pindah, Ry-nya pindah sini kan sama saja. Tangan gamma sama dengan Ry dibagi Rx. Maka gamma sama dengan arcus tangan Ry per Rx. Nah, begitu. Supaya lebih jelas, kita coba saja contoh soal.
Nah, contoh soalnya sama persis dengan contoh soal yang sebelumnya yang menggunakan grafis. Ada dua gaya, P1 sama dengan 10 ton, P2 sama dengan 7 ton. Di mana sudutnya adalah 30 derajat ya di sini, 30 derajat. Kemudian diminta untuk persis tentukan resultan gaya dengan cara analitis. Kita gunakan proyeksi sumbu. Caranya adalah ya seperti langkah sebelumnya. Jawabannya adalah P1 ini ya. Langkah pertama apa yuk? Ada yang tahu langkah pertama adalah? Membagi menjadi P1X, P1Y, terus P2X, P2Y. Oke, bagus Hendrianto, terima kasih. Betul sekali, jadi kita langkah pertama memproyeksikan dulu gaya-gaya yang tidak dalam arah vertikal dan horizontal. Betul sekali, terima kasih. Tapi kebetulan kita coba cek, P1-nya ini sudah horizontal. Berarti nggak perlu kita uraikan lagi ya. Jadi kalau gayanya sudah vertikal atau horizontal, ya ini arahnya tinggal kemana gitu. Kalau ini horizontal, berarti ini nanti kita jumlahkan ketika kita menghitung resultan arah X gitu ya. Ya sudah, ini tidak perlu kita uraikan. Tinggal yang P2 ini. P2 itu diuraikan menjadi P2X dan P2Y. P2X-nya itu berapa gitu? P2X itu berapa? Sin atau cos? P2X sama dengan Kos, Pak. wah, mantap, langsung cepet, cos bagus. P2Y langsung sin, betul sekali ya. P2X karena di bawah, ya langsung cos gitu. P2Y ini pindah ke sini langsung sin. Sehingga beserta resultan gayanya adalah pada sumbu X, semua gaya dalam arah X itu dijumlahkan. Maka di sini kan sigma. Sigma itu adalah menunjukkan huruf Yunani ya ini ya, menunjukkan penjumlahan semua gaya. Sigma PX, jadi semua gaya X dijumlahkan. P1-nya sudah dalam arah X, berarti nggak perlu kita uraikan menjadi PX dan PY. Sigma PX sama dengan P1 ya ditambah P2X. Maka P1-nya adalah 10 ton ditambah P2X. P2X itu adalah P kali cos 30 karena di bawah. P2 kali cos 30. Sehingga P2-nya adalah 7 ton kali cos 30 sama dengan 16,06 ton. Sedangkan dalam arah Y, pada sumbu Y, itu adalah RY sama dengan sigma gaya PY. Nah, kebetulan di sini P1-nya nggak ada, atau gaya arah Y-nya hanya P2Y. Ya, sama dengan sigma PY sama dengan ya P2Y saja gitu. Maka P2Y sama dengan P2 sin 30. Sama dengan 7 ton sin 30 sama dengan 3,5. Betul ya? Sin 30 itu setengah, dikalikan dengan 7 itu 3,5 ton. Maka resultan gayanya adalah, nah menggunakan prinsip ini. R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Atau Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat di akar. Ya. Maka 16,06 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat di akar itu akan sama dengan 16,44 ton. Sudutnya bagaimana arah resultan gayanya? Itu adalah kita menggunakan persamaan yang tadi. Bahwa tangen gamma itu sama dengan Ry dibagi dengan Rx ya. Maka gamma sama dengan ya, tangen gamma sama dengan Ry per X. Maka kita gunakan ini. Gamma sama dengan arcus tangen Ry per Rx. Maka arcus tangen 3,5 dibagi 16,06 sama dengan 12,3 derajat. Nah, ini menggunakan kalkulator atau Excel saja. Ya. Sehingga akhirnya kita perlu bandingkan perhitungan tersebut secara grafis gitu. R-nya 16,44, kemudian sudutnya adalah 12,3. Kita bandingkan dengan perhitungan yang grafis kemarin. Misalkan kemarin ini yang grafis. Nah, ini ditarik garis 2 siku-siku. Ketemunya adalah ini. Ya, ini adalah secara Ini adalah secara grafis. Resultannya ketemu 16,2. Sudutnya ini diukur ya, pakai busur 12,3 lah ini ya, kok 12, susah sekali ini, tidak mungkin 12,3 derajat. 12,29 itu karena saya pakai AutoCAD lah. Ini dengan cara grafis, yang ini dengan cara analitis. Nah, tugasnya itu sama persis sama dengan yang tugas 2. Tetapi kita sekarang menggunakan yang analitis. Boleh nyalakan kameranya? Saya mau ambil foto untuk kuliah kita pada pagi hari ini. 1,
2, 3. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Salam sehat selalu semuanya ya. Demikian. Terima kasih. Salam sehat selalu.